Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mahasiswa juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang masalah Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Di sini kemudian kita akan menyampaikan tentang bagaimana kemudian pembentukan organisasi Aisyah di sini. Bagaimana kemudian Ahmad Dahlan bersama Siti Walidah bersama-sama membentuk sebuah perkumpulan yang berawal dari pengajian gitu. Ya, kemudian akhirnya terbentuklah sebuah Aisyah. Nah, di sini kemudian kita akan sampaikan bagaimana kemudian cara strategi Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan, kemudian kaitannya dengan kesetaraan gender dalam perempuan, kemudian peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke, kemudian kita masuk ke strategi Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa ya. Di samping juga sibuknya dia berdakwah ya untuk kemudian mengajak orang-orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu juga Ahmad Dahlan juga sebagai cara dakwahnya adalah mengajak kaum wanita khususnya di kampung Kauman Yogyakarta dan bersama istrinya Siti Walidah untuk bersama-sama mengkaji dan kemudian juga bagaimana kemudian Ahmad Dahlan dan juga istrinya bersama-sama memberdayakan perempuan ini sehingga perempuan ini kemudian tidak hanya kemudian di ranah domestik saja kan tapi kemudian bisa keluar ya ke publik gitu ya bersama-sama kemudian untuk menyebarkan Islam. Nah, disinilah kami adalah memberdayakan perempuan dan mendirikan Aisyah ya. Kemudian di sini diawali bahwa Aisyah itu kemudian awalnya berdiri karena adalah spirit ya yang kemudian didorong oleh Muhammadiyah di sini ya. Bagaimana kemudian Ahmad Dahlan ini melakukan pembinaan ya terhadap perempuan ya di sana kemudian anak-anak perempuan memang sangat potensial kemudian dibina dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian di situ juga apa namanya wanita atau anak-anak remaja yang kemudian diajak oleh Ahmad Dahlan untuk kemudian melakukan dakwah Islam gitu ya. Mereka adalah seperti Siti Waridah, kemudian Siti Dawimah, Siti Dalala, dan Siti Busro. Siti Busro itu adalah anak dari beliau sendiri. Selanjutnya Siti Dawimah dan Siti Badilah Zahro ya. Nah, inilah kemudian para wanita yang kemudian dididik oleh Ahmad Dahlan bersama Muhammad Mukhtar pada saat itu. Nah, kemudian ya sebelum didirikannya Aisyah, Ahmad Dahlan bersama Nyai Ahmad Dahlan atau disebut dengan Siti Walidah sudah melakukan pembinaan ya terhadap perempuan di Kampung Kauman Yogyakarta di sini. Mereka memang rata-rata usianya 15 tahun, bayangkan 15 tahun mereka kemudian sudah dididik dilatih oleh Ahmad Dahlan untuk terjun ya ikut ambil bagian dalam hal memurnikan menyelesaikan ya persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian di samping itu teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, awal kemudian membentukkan nama organisasi ya sebelum berdirinya Aisyah itu Ahmad Dahlan kemudian sudah membentuk kelompok pengajian ya yang disebut dengan Sapa Tresno ya. Sapa Tresno itu adalah memang sebuah kelompok pengajian masih memang belum merupakan sebuah organisasi. Nah, kemudian
KJ Mohtar kemudian bersama Ahmad Dahlan yang bercawa dan dihadiri oleh Aher Fahrudin, dihadiri oleh Fahrudin. Fahrudin sendiri adalah sebagai bagian dari bidang tablik dan kemudian apa namanya Ki Bagus Adikusumo eh, bersama-sama dengan pengurus perempuan untuk bermusyawarah bagaimana kemudian mereka berembuk untuk membentuk sebuah perkumpulan ya atau sebuah organisasi wanita. Nah, awalnya kemudian diusulkan adalah Fatimah, cuman nama Fatimah ini adalah tidak disepakati oleh rapat ya, oleh rapat. Nah, kemudian diusulkanlah ya yang mengusulkan di sini adalah Haji Fahrudin. Beliau mengusulkan untuk bagaimana kalau dinamai Aisyah ya. Nah, selanjutnya kemudian forum diskusi menerima ya usulan dari Haji Fahrudin ini. Bukan Aher Fahrudin tapi Haji Fahrudin. Nah, nama Aisyah kemudian dipandang sebagai tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini hanya diharapkan dapat meniru perjuangan istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Aisyah kemudian diresmikan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1917 ya. Nah, mulai dari situ peringatan Isra Mi'raj merupakan peringatan yang diadakan oleh Muhammadiyah pertama kali. Yang selanjutnya KJ Mohtar sebagai bagian dari bimbingan administrasi, dia kemudian membina ya para wanita tersebut untuk bisa bisa mempunyai keahlian ya dalam hal membuat surat dan lain-lain. Nah, masalah keagamaan itu diserahkan kepada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan membina mereka dalam hal keagamaan gitu ya. Ya, kemudian di sini Ahmad Dahlan berpesan kepada mereka. Yang pertama adalah dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Artinya bahwa seorang wanita di sini harus ikhlas dalam menjalankan risalah Islam ya, kemudian tidak pantang mundur ya, walaupun banyak celaan ya, walaupun banyak celaan, dan juga jangan kemudian langsung ingin kemudian dipuji oleh orang gitu ya. Artinya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah penuh keinsafan bahwa beramal itu harus berilmu. Nah, ini adalah nasihat Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap Tuhan Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Membulatkan tekad untuk membela kesejahteraan agama, ya, menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan, sekerja dan seperjuangan. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, kemudian pendirian ini TK Aba ya, di sini kemudian Aisyah membentuk sebuah TK ya atau taman kanak-kanak pada tahun 1919 ya, 2 tahun setelah berdirinya Aisyah merintis pendidikan anak usia dini dengan nama disebut dengan Frobel ya. Frobel yakni TK yang pertama kali yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Bayangkan ya. Memang berarti dulu belum ada ya TK atau disebut dengan taman kanak-kanak atau usia dini, pendidikan usia dini belum ada. Yang selain Aisyah disebut dengan Frobel. Nah, Frobel ini kemudian diganti oleh Aisyah diganti menjadi Bustanul Atfal ya, Bustanul Atfal ya. Atau disingkat dengan TK Aisyah Bustanul Atfal, TK Aba ya. Maka orang mesti kalau mendengar TK Aba mesti miliknya Aisyah ya. Nah, pada waktu itu memang sudah disampaikan bahwa sekolah tersebut memang sudah mencapai 5.865 TK ya di seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia sudah 5.000 itu
laporan ini memang sudah lama gitu ya laporan ini. Mungkin kalau sekarang sudah meningkat lagi. Nah, kemudian kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Nah, kalangan perempuan seperti Fatimah Mendisi maupun para pakar kesetaraan gender yang ini mencoba untuk melakukan reinterpretasi atau melakukan penafsiran kembali yang lebih kontekstual terhadap teks-teks yang bernuansa misogini, seperti kasus kepemimpinan perempuan, waris poligami, tetapi pada saat yang sama reaksi sebaliknya akan muncul. Artinya bahwa gender itu berusaha kemudian untuk menafsirkan teks-teks yang bersifat misogini, mendiskreditkan perempuan gitu, di mana perempuan tidak lagi dijadikan sebagai alat ya untuk dijadikan sebagai alat untuk melemahkan perempuan itu sendiri ya dengan dengan kelemahannya perempuan ya atau keadaannya perempuan di sini ya, artinya bahwa mereka ingin kemudian menyamakan dalam hal ini misalkan dalam hal kepemimpinan ya perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin begitu, dan mereka juga melihat hal waris mereka mau menyamakan antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan, padahal bagian laki-laki 2/3 lipat dari perempuan. Midil zakari mislu hadil unsayain gitu ya. Namun di sini mereka ingin menyamakan itu, padahal ini ada kontradiktif dengan ayat Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 11-12 itu. Nah, ini bertentangan kalau mereka ingin menyamakan waris. Kemudian poligami, kan nggak mungkin poligami. Poligami pinginnya mereka itu tidak ada poligami ya, tidak ada poligami. Pada poligami memang secara tekstual ada di dalam ayat Al-Quran ya. Artinya dibolehkan seorang laki-laki poligami itu selama berbuat adil, dalam artian adil dalam berbagai aspek gitu ya. Nah, ini mereka ingin mungkin ingin menghilangkan masalah poligami ini, artinya poligami bukan menghilangkan, artinya tidak membolehkan poligami karena kebanyakan laki-laki tidak berbuat adil. Nah, kesemuanya itu menjadi persoalan yang jawabannya tak pernah tak pernah hmm, apa tak pernah menemukan sebuah tak pernah bulat gitu ya. Nah, tak pernah bulat begitu. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di samping itu juga ya ada poin yang selanjutnya. Kalau kita lihat kalau dalam perspektif Muhammadiyah memang masalah kesetaraan gender itu menjadi suatu hal yang yang penting ya untuk diketahui bahwa dalam hal ini memang eh, gender sendiri memang diartikan sebagai jenis kelamin ya. Artinya bahwa gender diartikan sebagai sebuah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan ya. Memang semua orang kan sama dalam tingkah laku dan kemudian sisi nilai begitu, memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun kemudian mereka ingin ya perbedaan itu dihilangkan gitu. Dihilangkan artinya disamakan antara posisi laki-laki dengan perempuan. Walaupun perempuan itu dikenal sebagai emosional ya kemudian juga memiliki keibuan ya, sementara laki-laki itu kuat, rasional, jantan, perkasa begitu ya. Nah, ciri-ciri dari sifat itu sendiri mereka ingin menukarkan itu, artinya bahwa perempuan itu juga bisa melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Nah, ini adalah gender dalam hal ini menurut Mansur Fakih seperti itu. Padahal sebetulnya dalam Islam ya tetap ya kedudukan laki-laki dan kodrat laki-laki memang berbeda dengan perempuan sebetulnya. Nah, di sini yang kemudian perlu digarisbawahi bahwa tidak bisa kemudian seorang perempuan itu ya sama dengan laki-laki dalam hal tertentu. Walaupun dalam hal pekerjaan mungkin perempuan juga bisa bekerja, dan mungkin sekarang ada juga yang perempuan yang bekerja, laki-lakinya tinggal di rumah. Ya seperti itu. Ya, dan itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian laki-laki sebagai seorang laki-laki harusnya memiliki
tanggung jawab ya kepada keluarganya karena dialah yang kemudian bertanggung jawab memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin gitu. Maka kita simpulkan bahwa di sini peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Nah, suatu peran maupun sifat kalau dilekatkan pada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan, ya biasanya peran peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja ya. Gitu. Ini tidak bisa dan katanya ini bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan. Ya, suatu peran dilekatkan kepada perempuan karena kebiasaan atau karena kebudayaan yang akhirnya kemudian membentuk menyimpulkan bahwa peran itu hanya dimiliki oleh laki-laki saja gitu ya. Nah, kemudian karena itu ada berdasarkan karena budaya aja kebiasaan ya sehingga itu bisa dirubah gitu ya, bisa dirubah bahwa itu juga bisa dilakukan oleh perempuan bukan hanya oleh laki-laki. Begitu menurut mereka. Ya, padahal kalau kita benturkan dalam hal agama, ya tetap tanggung jawab laki-laki dan sifat laki-laki ya lebih kuat dibanding perempuan. Ya, walaupun perempuan dalam hal tertentu memang sangat cerdas, sangat kemudian juga apa namanya teliti dalam hal melakukan sesuatu hal. Nah, itu teman apa namanya itu yang terkait dengan masalah gender. Bagaimana kemudian gender dalam Muhammadiyah? Nah, sebagai paham Islam berkemajuan, Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait dengan persoalan perempuan. Wajah Islam Puritan Muhammadiyah tetaplah melekat ya dan mengikuti perkembangan zaman dan kultural. Artinya di sini juga Muhammadiyah tetap kemudian melakukan pemberdayaan perempuan. Artinya tetap kemudian juga apa namanya memposisikan perempuan ya sebagai perempuan, tetapi dalam hal tertentu Muhammadiyah juga membolehkan perempuan itu memang boleh menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bahkan kemudian memang kalau kita lihat di beberapa acara memang perempuan tidak banyak terlibat ya, lebih banyak laki-laki dan bahkan sangat sedikit sekali disinggung dalam hal apa namanya misalkan muktamar ya misalkan muktamar ini tidak banyak ya tidak tidak terlalu banyak disinggung di sini masalah gender atau kesetaraan kesetaraan gender itu tidak banyak disinggung ya tapi kemudian Muhammadiyah mencoba ya Aisyah mencoba juga membuat sebuah apa namanya buku namanya Adabul Mar'ah bi Islam itu memang di dalamnya menjelaskan bagaimana kemudian kiprah seorang perempuan itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, seperti misalkan dalam hal berdakwah gitu ya, dalam berdakwah ini boleh saja seorang perempuan itu juga bisa ambil bagian membantu kiprahnya laki-laki seperti yang dilakukan mungkin oleh Aisyah, kemudian Khadijah gitu ya, di mana Khadijah juga mainkan perannya membantu suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah gitu ya. Nah, alasan kemudian di sini bagaimana kemudian Muhammadiyah termasuk perempuan Aisyah ya Muhammadiyah tentang masalah politik. Ya, apakah kemudian perempuan bisa masuk ranah politik? Ya, kalau didasarkan pada surat At-Taubah ayat 71 ya secara garis besar memang dijelaskan bahwa tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar memerintahkan kebajikan, mencegah kejahatan bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ya, di sini alasannya jadi diangkat ini. Berarti kan di sini apa namanya seorang perempuan bisa ambil bagian dalam hal ini dan bisa masuk dalam ranah politik dalam rangka dakwah. Nah, di sini termasuk urusan politik nih ya. Dan ketaatan dan apa namanya ketatanegaraan ya ketatanegaraan perempuan ikut ambil bagian. Nah, karena mengenal soal kemakmuran rakyat itu bukan dan kemudian masalah negara itu bukan hanya ranahnya laki-laki saja tapi juga ranah juga perempuan artinya perempuan ikut terlibat di dalamnya begitu ya nah di sini yang kemudian perlu di garis bawahi bahwa nah ini juga namun pelaksanaannya memang disesuaikan dengan perempuan sendiri di mana perempuan itu memang punya kelemahan ya punya kelemahan dan emang kelemahannya apa? Karena perempuan itu biasanya ada datang bulan, haid dan lain-lain. Dan sini hal yang kodrati yang kemudian perempuan tidak bisa menghindarinya. Nah, di sini ya. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa
perempuan juga punya tanggung jawab, ya seakan kalau dia sudah bersuami ya tanggung jawab kepada suaminya, kepada anaknya, di keluarga sebagai seorang pemimpin di keluarganya. Tidak hanya di ranah publik saja. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Artinya bahwa di sini kalau saya simpulkan bahwa Muhammadiyah boleh-boleh saja seorang perempuan termasuk di ranah politik, namun ya perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan tugas dan perannya perempuan di kehidupan rumah tangganya. Ya, kalau dia sudah bersuami, ya bertanggung jawab kepada suaminya, kepada anaknya, gitu ya, melayani suaminya. Jadi tidak melupakan itu. Nah, kemudian juga apa namanya? Di sini juga hampir hampir seluruh ajaran Islam tentang muamalah duniawi mengandung unsur-unsur politik dan ideologis. Artinya bahwa di sini juga perempuan ikut terlibat di dalamnya, nah ikut ambil bagian di dalamnya. Maka setiap muslim muslimah di sini adalah perempuan khususnya harus memiliki kesadaran politik dalam dan juga masalah apa namanya dan tidak dianjurkan takut dan buta terhadap politik ya gitu ya terhadap politik dan karena kalau buta terhadap politik kita akan apa namanya tergerus oleh politik gitu ya. Nah memang Muhammadiyah juga apa namanya memberikan sebuah membolehkan ya bagaimana kemudian kita ikut tahu dan tahu betul tentang politik sehingga kemudian kita tidak tertipu atau tidak tergerus dengan ganasnya politik. Nah, tentu saja berpolitik harus dilakukan oleh apa namanya oleh orang yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang tersebut. Artinya bahwa tidak semua kemudian perempuan itu bisa masuk di ranah politik, tapi kemudian harus sesuaikan ya bagaimana apakah dia mampu ya kemudian masuk di ranah politik dan apa namanya bisa memberikan kebijakan-kebijakan ya dalam artian bahwa mereka itu juga paham ya tentang masalah politik tersebut ya jangan sampai kemudian tidak paham politik tapi kemudian dia memaksa untuk masuk di ranah politik. Nah itu, nah karena politik itu juga kotor, bagaimana ini juga apa namanya tidak mengenal kawan lawan gitu semuanya itu kalau sudah masuk di ranah politik maka karena apa karena itu orientasinya bukan masalah masalah ibadah, orientasinya itu masalah kepentingan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Nah, itu yang padahal di dalam Muhammadiyah memang itu harus diperhatikan bahwa ketika seorang itu masuk di ranah politik itu harus diperhatikan dan tiga dia harus memperhatikan rakyatnya, kemudian melepaskan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Ya harus seperti itu. Tapi kemudian kebanyakan lebih mementingkan pribadi golongannya. Ya, ini yang perlu diperhatikan begitu. Nah, apalagi ini yang apa namanya pada seorang perempuan di sini ya. Nah, kemudian bagaimana sih perempuan itu menjadi seorang hakim? Ya, beberapa sekarang perempuan menjadi hakim, direktur, lurah, camat, wali kota, dan lain-lain ini yang tidak tepat untuk dipersoalkan katanya. Artinya, kalau kita lihat di sini perkataan tidak tidak tepat rasanya dipersoalkan hanya Aisyah di sini ya di dalam ada belum marafil Islam ini menyebutkan bahwa termasuk Muhammadiyah ya membolehkan di sini ya perempuan itu menjadi hakim, direktur, lurah, camat, wali kota gitu ya. Kalau dia punya kemampuan ya kemudian apa namanya kemampuan dan bisa menjadi pemimpin atau memimpin warganya atau bisa menyelesaikan persoalan seperti dia menjadi hakim, kemudian juga ikut menyelesaikan masalah persoalan warganya, ikut menjadi lurah atau camat gitu dan wali kota. Itu bisa saja dilakukan oleh seorang perempuan di sini sehingga dalam hal ini perempuan boleh-boleh saja. Namun Muhammadiyah dalam hal ini belum bisa menentukan apakah perempuan itu boleh menjadi presiden atau tidak di sini ya. Karena apa? Karena ruang lingkupnya itu sangat luas kalau presiden. Ya, artinya bahwa bahwa binaan-binaan yang dilakukan oleh presiden itu luar biasa ya sehingga perempuan di sini belum bisa ya dalam hal yang luang yang besar untuk bisa memimpin seluruh bayangkan di bangsa Indonesia. Padahal perempuan itu punya kelemahan ya tadi punya kekurangan yang bersifat apa namanya fitri gitu yang itu tidak bisa dihindari seperti haid, kemudian datang bulan, kemudian hamil dan lain-lain. Sedangkan
Ika tidak pernah hamil, tidak pernah haid. Nah, itu. Sehingga di sini juga Muhammadiyah belum bisa menentukan apakah boleh dan tidaknya perempuan menjadi seorang presiden. Ya, kalau lurah, direktur lurah, camat dan lain-lain itu masih bisa ya dilakukan. Nah, begitu. Sehingga dia bisa membagi waktunya dengan suami dan anaknya. Ya. Hal ini memang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran gitu ya, An-Nisa ayat 4, ayat surat keempat ayat 124, kemudian atau 471 tadi, An-Nisa 24. Nah, kemudian juga perempuan memiliki peranan yang sama antara laki-laki dalam hal beramal soleh, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada dari yang mungkar, seperti yang dilakukan oleh istri Nabi ya, seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah begitu ya, dan istri-istri yang lainnya yang itu juga ikut membantu peran Nabi dalam hal menyampaikan dakwahnya kepada seluruh masyarakat Arab gitu. Nah, ini teman-teman ya yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.